Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izinkan saya untuk menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Emiliana Eti Hapsari. Saat ini saya bertugas di SDS Regina Pacis, Jakarta yang terletak di Selipi, Jakarta Barat. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih setulusnya kepada dua ibu hebat yang dengan sabar membimbing dan mendampingi saya dalam memahami modul 1.1 ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hikmah selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 kelas 19A. Dan tak lupa, saya juga menyampaikan terima kasih untuk Ibu Nurul Fitria selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 10 untuk kelas 19. Terima kasih, Ibu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Calon guru penggerak angkatan 10, tangguh, pantang mengeluh. Model refleksi yang saya lakukan untuk jurnal ini, yang pertama adalah fact, kedua feelings, ketiga findings, dan keempat future. Pertama, berdasarkan facts atau peristiwa yang saya alami, program guru penggerak angkatan 10 ini dimulai dengan pembukaan secara online melalui Zoom dan live YouTube yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pada pukul 8.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Peresmian pelaksanaan program guru penggerak angkatan 10 ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Selain itu, terhadir juga Dr. Kasiman selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, serta Ketua BBGP DIY, Dr. Adi Wijaya SPD MA. Pesan yang disampaikan dari acara pembukaan tersebut yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 10 adalah peningkatan kualitas kepemimpinan pendidikan. Melalui program ini diharapkan para peserta tidak hanya menjadi guru yang berkualitas dalam menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan memimpin proses belajar mengajar hingga mengelola sekolah secara efektif. Selain itu, fokus utama lainnya adalah penguatan kompetensi dalam pembelajaran berbasis teknologi. Dalam era digital ini, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, para guru penggerak perlu memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dari pesan tersebut, semangat saya semakin berkobar untuk menjadi agen perubahan pendidikan di Indonesia, yaitu Merdeka Belajar. Semangat calon guru penggerak angkatan 10 karena kita tangguh dan pantang mengeluh. Selain mengikuti peresmian pembukaan program guru penggerak angkatan 10, saya terlebih dahulu mengikuti orientasi dan penjelasan teknis yang dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 12 Maret pada pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, yang dibagi dan saya mendapatkan di room 7 dengan narasumber Bapak Dwi Sutrisno. Beliau menjelaskan teknis penggunaan LMS untuk kelancaran pelaksanaan belajar calon guru penggerak angkatan 10 ini. Beliau juga menyampaikan bahwa ada 6 provinsi termasuk DKI Jakarta yang menjadi pilot penggunaan LMS dari PMM untuk calon guru penggerak angkatan 10 ini.
Karena pada angkatan sebelumnya dan provinsi di luar 6 provinsi yang terpilih menjadi pilot masih menggunakan LMS melalui SIM PKB. Setelah memahami penggunaan LMS tersebut, saya mencoba berselancar untuk menggunakan LMS. Saya membaca materi yang ada dan mengerjakan pretest modul 1.1. Saya bersyukur sekali pengajar praktik saya, Ibu Hikmah, dan fasilitator saya, Ibu Nurul, selalu mengingatkan agenda tugas-tugas yang harus dikerjakan. Saya terus berlanjut menyelesaikan setiap tugas yang ada di LMS, seperti menyelesaikan topik mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Selain itu, saya juga mendapat pengajaran secara sinkronus dari fasilitator saya, Ibu Nurul Fitria, yang diberikan sesuai jadwal, yaitu pada hari Selasa 19 Maret 2024 untuk eksplorasi konsep pada pukul 12.15 sampai 13.45. Pada pertemuan ini, Ibu Nurul membantu kami, calon guru penggerak, untuk memahami konsep pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertemuan kembali dilanjutkan dalam topik ruang diskusi kelompok pada hari Rabu 20 Maret 2024 pukul 14.00 sampai 16.45. Pada kesempatan ini, kami diberi kesempatan untuk membuat materi secara berkelompok untuk membahas fokus pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara berdasarkan nilai atau ragam budaya daerah asal. Materi tersebut nantinya akan kami presentasikan pada hari Kamis 21 Maret 2024 pada rukol presentasi yang dimulai pukul 11.30 sampai 13.45. Dari diskusi tersebut, kelompok saya mengambil kebudayaan ondel-ondel sebagai perwujudan nilai gotong royong sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara. Peserta kelompok dan peserta diskusi sangat kooperatif terlibat dalam diskusi satu dengan yang lainnya. Berikut dokumentasi kegiatan pembelajaran sinkronus yang saya dan teman-teman lakukan bersama fasilitator kami, yaitu Ibu Nurul Fitria. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan juga dengan lokakarya orientasi. Proses peristiwa selanjutnya yang harus saya ikuti adalah lokakarya orientasi yang dilaksanakan di SMKN 53 Jakarta untuk sesi pembukaannya dan di SMPN 108 Jakarta untuk acara lokakaryanya. Acara tersebut berlangsung dari pukul 7.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam acara ini, saya dibekali secara fokus untuk pengembangan diri saya sebagai seorang pendidik, melakukan evaluasi diri, dan juga dibimbing dalam pembuatan portofolio digital oleh pengajar praktik saya, Ibu Hikmah. Melalui lokakarya ini, saya juga dapat bertatap muka secara langsung oleh rekan-rekan calon guru penggerak, dan kami menjalin silaturahmi kekeluargaan yang harmonis dan akrab. Pada lokakarya ini juga saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan diri sesuai yang sudah saya lakukan, seperti tampak pada gambar. Berikut sedikit dokumentasi saat lokakarya orientasi calon guru penggerak angkatan 10. Pada foto yang pertama, pengajar praktik mengisi materi juga melalui permainan agar kami para calon guru penggerak tidak bosan dan merasa lebih santai dalam nuansa kekeluargaan. Sedangkan pada foto yang kedua, kami calon guru penggerak dan juga kepala sekolah berkesempatan untuk didampingi Bapak pengawas, yaitu Bapak Rujito. Setelah melalui kegiatan lokakarya orientasi, pembelajaran dilanjutkan melalui elaborasi pemahaman bersama instruktur, yaitu Ibu Anggi Rizka Puspita, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat.
Dari kegiatan elaborasi pemahaman yang dipandu langsung oleh Ibu Anggi Rizka Pustika, hal yang dapat saya pahami dan pelajari salah satunya adalah dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep menuntun. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Serta pendidikan harus berpihak pada anak atau menghamba pada anak. Refleksi saya berdasarkan feelings atau perasaan. Pertama-tama izinkan saya sedikit menceritakan kilas balik perjalanan saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 ini. Awalnya saya merasa ragu karena saya sebelumnya gagal lolos seleksi di angkatan 9. Namun karena saya ingin menjadi agen perubahan dalam pendidikan, dengan tekad yang kuat, saya mendaftar kembali di angkatan 10. Dan puji Tuhan, saya lolos seleksi dan dinyatakan sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Tentunya dengan hasil yang saya peroleh ini, saya merasa senang dan bangga karena saya lolos seleksi. Saya berjanji untuk mengikuti program ini dengan tulus hati dan sungguh-sungguh, agar setelah lulus dari program ini, saya dapat menularkan hal baik yang saya peroleh selama pendidikan guru penggerak ini, baik kepada peserta didik saya ataupun rekan sejawat saya di sekolah. Perasaan saya selanjutnya setelah saya mengenal pengajar praktik, teman sekelompok, teman CGP lainnya, dan fasilitator saya merasa tenang karena mereka sangat membantu saya dengan cara saling bertukar pikiran, saling mengingatkan, saling mendukung, sehingga rasa lelah yang saya rasakan hilang karena tergantikan oleh ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kemajuan saya sebagai seorang pendidik yang menjadi pemimpin pembelajaran. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu hebat. Semoga kita selalu bergandeng tangan dan saling menguatkan karena CGP Angkatan 10 tangguh dan pantang mengeluh. Dari peristiwa dan perasaan yang saya alami, saya mengambil pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, baik bersama teman kelompok, pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur saya mulai terbuka dan memahami makna dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa pendidikan yang baik itu berorientasi pada kemerdekaan setiap individu dalam memperoleh pemahamannya melalui kodratnya, sehingga setiap individu atau siswa diberi kebebasan dalam proses belajarnya. Namun, pendidik harus tetap memberi tuntunan agar murid tidak kehilangan arah dan dapat menemukan keselamatan dan kebahagiaannya secara lahir dan batin dalam proses belajar. Pembelajaran yang dapat saya ambil lagi dari modul 1.1 ini adalah nilai pendidikan budi pekerti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara rasa cipta kognitif, rasa yaitu afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama yang paling baik melatih karakter anak atau murid. Seperti contoh pada gambar yang saya tampilkan, kami para guru di Satuan Pendidikan SDES Regina Pacis Jakarta mencoba menanamkan karakter baik dengan menyambut dan memberi salam kepada anak setiap paginya dengan ucapan kata-kata positif dan menyemangati, yaitu "Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Semoga baik, bahagia, dan Tuhan memberkati." Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan adalah memperbaiki strategi mengajar saya agar sesuai dengan konsep yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, yaitu proses menuntun, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menghamba pada anak atau bisa kita sebut mengamong anak
agar anak merasa nyaman saat proses pembelajaran di kelas berlangsung. Adapun penerapan strategi yang saya lakukan, yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik siswa dan memberikan pengajaran sesuai strategi dengan memperhatikan kebutuhannya. 2. Menggunakan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman yang inovatif, variatif, dan kreatif tanpa menghilangkan kodrat alam pada diri siswa. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar anak, yaitu gaya visual, auditori, dan kinestetik, agar anak dapat mengembangkan potensi sesuai dengan bakatnya. Strategi yang keempat yaitu membantu anak mengembangkan bakatnya dan memiliki rasa awareness, lebih memiliki rasa awareness terhadap perasaan juga potensi yang dimiliki siswa. Yang keempat, saya sebagai pendidik akan memberikan contoh sebagai pemimpin sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sehingga pembelajaran yang ada itu adalah menuntun, bukan menuntut, sebagai perwujudan kurikulum Merdeka Belajar. Berdasarkan refleksi yang saya lakukan, perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, antara lain, saya merasa sebelum saya mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan lebih berpusat pada guru. Saya lebih sering menggunakan metode ceramah, namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menjadi berusaha untuk mengubah metode mengajar saya menjadi lebih menghidupkan aktivitas siswa, sehingga siswa dapat mengeksplor kemampuannya mandiri dan mampu mengekspresikan perasaan dan juga pemahaman yang diperolehnya. Seperti pada gambar, saya mencoba untuk mengajak anak untuk membangun sendiri konsep-konsepnya melalui pembelajaran berkelompok dan kolaborasi. Untuk materi ini, materi PLBJ tentang tata kota dan transportasi umum. Mereka membuat maket secara berkelompok yang mencerminkan tata kota yang baik dan juga penggunaan transportasi umum di Jakarta. Dari perasaan yang saya alami, muncullah ide dan gagasan yang timbul selama proses pembelajaran berlangsung. Antara lain, selalu berinovasi menggunakan teknologi dalam pembelajaran, seperti yang saat ini didukung oleh satuan pendidikan di sekolah saya, mencoba menghadirkan virtual reality melalui penggunaan teknologi VR Class. Yang kedua, memberikan kodrat anak untuk bermain. Saya mencoba menyisipkan permainan atau senam di sela-sela proses pembelajaran berlangsung untuk menggerakkan badan dan dengan tujuan menarik minat serta menyiapkan siswa agar dalam kondisi fokus. Yang ketiga, memberikan kesempatan setiap siswa mengembangkan jiwa kepemimpinannya melalui kegiatan seperti pada gambar, presentasi, dan teman-temannya mendengarkan setiap siswa yang sedang presentasi dan memberi tanggapan sesuai dengan aturan yang telah disepakatinya. Praktik baik yang sudah saya lakukan, saya awali melalui tahap perencanaan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu praktik baik yang saya lakukan adalah yang pertama, mengubah strategi pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Yang kedua, untuk memperlancar strategi tersebut, saya juga mengajak berdiskusi rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga menularkan hal-hal baik dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 ini. Sedangkan pada proses penerapan, seperti pada gambar, saya mencoba untuk pembiasaan berbaris di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Terkadang saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti
guru agama untuk mengajak anak-anak berdoa di kapel atau gereja kecil yang ada di lingkungan sekolah. Refleksi aksi nyata. Refleksi yang dapat saya ambil agar pembelajaran lebih baik lagi berdasarkan tantangan dan solusi yang dapat saya ambil antara lain. 1. Masih ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, seperti pada saat mereka melakukan kegiatan diskusi. Siswa tersebut hanya lebih banyak diam dan bergantung pada temannya. Tantangan yang kedua, masih ada siswa yang malu saat mencoba presentasi di depan kelas. Berdasarkan tantangan tersebut, saya mencoba mencari solusi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Solusi yang saya lakukan antara lain, yang pertama, melakukan pendekatan secara personal dan juga meminta bantuan anggota kelompok yang lain untuk lebih aktif dalam melibatkan rekannya. Kedua, memberikan contoh untuk berbicara di depan kelas kepada siswa yang masih malu-malu dalam melakukan presentasi. Dan selalu memberikan semangat kepada siswa tersebut untuk lebih berani. Berdasarkan dari usaha aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam mempelajari modul 1.1 terkait pembelajaran filosofi dari Ki Hajar Dewantara, berikut testimoni dari rekan sejawat saya dan dari salah satu siswa saya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Priscilla Madusutami. Saya adalah guru kelas 6B SD Regina Pacis Jakarta. Saya adalah rekan sejawat teman saya, Ibu Emiliana Eti Absari. Sejauh pengamatan saya, Ibu Emiliana Eti Absari ini sudah selalu melaksanakan tugas-tugas, selalu mengajar dengan penuh totalitas, penuh dengan pengabdian dan pelayanan, dan terutama Ibu Eti menerapkan filosofi pendidikan yang bisa kita simpulkan dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang saya tahu adalah Ibu Eti selalu memberikan teladan-teladan kepada murid-muridnya, ya, ing arsa sun tulodo. Lalu yang saya tahu ini sebagai guru lama nih saya, ya, senior. Lalu yang kedua, ing Matio Mangunkarso, Bu Eti kepada anak-anaknya selalu memberikan semangat, selalu memberikan motivasi ketika dalam pengajarannya. Dan kemudian yang terakhir, Tuturi Handayani, Ibu Eti selalu memberikan penguatan-penguatan bagi murid-muridnya supaya murid-muridnya tetap semangat dalam belajar sehingga sukses dalam menempuh pengajaran di kelas beliau ini. Demikian yang saya tahu sejauh pengamatan saya tentang Ibu Emiliana Eti Absari. Terima kasih. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yasinta Luciani. Saya adalah guru kelas 6 dan saya adalah rekan kerja dari Ibu Emiliana Eti Absari. Saya ingin memberikan testimoni tentang pemahaman beliau mengenai pengajaran Ki Hajar Dewantara, di mana Bu Eti sudah menerapkan 3 pemahaman Ki Hajar Dewantara dalam pengajarannya di kelas, dan itu sangat menginspirasi saya sebagai rekannya, dan saya juga akan berusaha untuk meniru proses pembelajaran yang Bu Eti terapkan dengan memakai dan meneladani Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih. Kenalkan, saya Abu Bakar Sidik selaku operator di Sekolah Dasar Regina Pacis Jakarta. Saya ingin memberikan testimoni terkait Ibu Emiliana Eti bahwa Ibu Emiliana Eti sudah baik dalam penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Kegigihan Ibu Emiliana Eti dalam belajar penggunaan aplikasi pembelajaran sangat saya apresiasi dan saya sangat senang membantu beliau. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa proses pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman, yang artinya kita sebagai pendidik harus bergerak maju
bersinergi dengan teknologi untuk Indonesia menuju Indonesia emas. Semangat Ibu Emiliana Ety Hapsari, sukses selalu untuk pendidikan guru penggeraknya. Salam. Halo, nama saya Duan. Saya murid dari Miss Ety. Saya senang belajar karena kegiatannya senang. Contoh berkelompok dengan teman, bekerja sama. Saya juga mengerti kegiatan yang saya udah lakukan. Kalau saya bosan, Miss Ety main-main karena takut kita kebosanan. Mainnya adalah tebak-tebakan. Dadah. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.